Nah, ada dua tabel kan, ada tabel provinsi dan kota. Nah, satu provinsi itu mencakup berapa kota seperti itu. Nah, terus ada juga nih contoh use case lagi. Ada menampilkan data karyawan lengkap dengan gajinya, sehingga kita dapat menggabungkan tabel data karyawan dan data gajinya. Nah, ini contoh apa namanya ERD-nya. Ada gaji, tabel gaji. Ini ada gaji ID, karyawan AD itu sebagai foreign key, terus ada gaji pokok sebagai value dari gaji ini, terus ada karyawan ID itu sebagai primary key, terus ada karyawan nama. Nah, biar lebih jelas kita akan mempraktekkan ya dari contoh apa namanya select multi tabel ini. Ini udah tak buatkan ada karyawan, tabel karyawan, karyawan ID dan nama karyawan. Nah, terus ada gaji. Ada gaji, karyawan ID dan ini. Ini sekalian pakai inner join aja, tak jelasin dikit. Terus kita menampilkan gaji karyawan berdasarkan karyawan ini. Nah, yang selanjutnya itu ada inner join ya. Inner join itu konsepnya itu seperti ini. Tak coba browsing. Inner join seperti irisan ya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua tabel. Itu ada apa namanya sebuah value atau sebuah kolom yang nilainya itu antara tabel 1 dan tabel 2 itu sama gitu. Nah, kita ambil yang ada yang sama seperti itu. Ini sebagai contoh di sini di tabel gaji dan karyawan yang sama itu ada karyawan ID di tabel karyawan sebagai primary key dan juga karyawan ID di tabel gaji sebagai foreign key itu. Nah, ini konsepnya seperti matematika ya. Kalian pasti sudah pernah ya irisan, mempelajari irisan. Nah, konsepnya seperti itu. Kita ambil yang value-nya itu ada yang sama antara dua tabel. Nah, caranya gimana? Sintak untuk penulisan query dari inner join itu menggunakan kata kunci, ada select, inner join, on, di mana. Nah, ini contohnya, select nama kolom yang akan ditampilkan, terus from, nama tabel pertama atau sebelah kiri ya, inner join, nama tabel kedua atau sebelah kanan. Jadi ini select from ini, inner join yang tabel 2, on, tabel kedua, terus nama kolom on, nama tabel join tabel pertama, ini sebagai, jadi tabel pertama itu ada gaji ya. Ada gaji.karyawan ID sama dengan karyawan.karyawan ID. Nah, ini fungsi on ini untuk membandingkan value yang sama antara kedua tabel ini. Nah, ini ya. Nama kolom ini akan digunakan sebagai join dari tabel pertama. Kita coba ya. Ada gaji seperti ini. Terus ada karyawan. Ini kita coba ya. SQL select contoh ya. Karyawan dot nama terus gaji dot gaji pokok, gaji dot gaji tunjangan, from
gaji, terus kita tulis nih nama kolom yang akan ditampilkan. Jadi kita akan menampilkan nama karyawan, gaji pokok, dan gaji tunjangan dari tabel kiri. Dari tabel pertama, ini gaji. Terus inner join tabel kedua. Inner join tabel keduanya apa? Karyawan. Terus on. Nah, di on ini kita akan bandingkan mana atau yang sama antara tabel gaji dan karyawan, value-nya sama. Nah, yang sama itu adalah ID karyawan. Karyawan ID. Nah, Steve Gates itu gaji pokoknya segini, tunjangannya segini, Bill Jobs itu segini. Nah, ini kalau kita menggunakan join ya, karena kita mengambil dua value, maksudnya dua tabel yang terpisah antara gaji dan karyawan. Aslinya yang gaji itu isinya ini doang. Nggak ada nama Steve Gates tadi. Terus karyawan itu adanya ini doang. Karyawan ID sama ini. Nah, contoh use case-nya itu menampilkan gaji dari setiap ini karyawan ini. Nah, seperti ini hasilnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo silahkan. Belum ya? Yang lain? Nah, ini syarat untuk inner join itu kedua tabel harus memiliki kolom dengan nilai yang sama. Kuncinya ya, kunci dari inner join itu harus memiliki sebuah kolom dengan nilai yang sama yang akan kita gunakan untuk proses join ya. Kalau nggak punya value yang sama gimana? Ya nggak bisa. Soalnya kita itu menggunakan join itu harus ada yang sama. Ada yang disamakan. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Masih gampang ya? Istilahnya nanti itu buat relasinya toh. Iya, Bu. Kolom yang sama itu. Jadi begini, biar makin jelas ya. Jadi inilah yang merupakan ini di sini. Nah, ini contoh relasi antara dua tabel ya, antara tabel gaji dan tabel karyawan. Nah, itu tuh ada untuk menghubungkan atau membuat relasi dari dua tabel atau lebih itu menggunakan namanya primary key ya dan foreign key. Primary key itu sebagai reference key atau yang mereferensi dari value dari gaji ini, dari tabel gaji ini. Jadi ini dihubungkan dari primary key ini ke sini, foreign key ini. Jadi kayak apa ya? Apa ya? Biar gampang tuh analoginya. Kira-kira bedanya apa? Ulangi. Jadi maaf, Ibu dengerinnya double soalnya. Jadi intinya relasi itu membutuhkan value yang sama ya. Iya. Kunci, ada namanya kunci dan foreign key atau foreign key yang menjadi apa ya penghubung antara kunci dan tabel yang akan dihubungkan. Nah, seperti ini. Ini tabel kuncinya dan ini yang dihubungkan di sini. Nah, dalam relasi itu tuh tipe datanya itu harus sama ya, tapi namanya itu nggak harus sama. Jadi tipe datanya harus sama. Karena apa? Karena value dari
foreign key ini akan sama seperti yang primary key. Jadi kalau tipe datanya integer, jumlahnya 11, itu harus sama. Kalau beda itu nggak bisa. Itu ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau Itu tanya? nanti join juga tadi isi kolomnya harus sama. Ya, benar Bu. Jadi join itu harus ada yang sama ya, harus memiliki sebuah Sama. kolom dengan nilai yang Sebuah kolom sama. sama. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum lanjut ke outer join? Atau ada yang tahu nggak kok harus dipisah datanya? Seperti contoh ya, ada ini yang tabel kedua nih, ada motor dan brand. Ada yang tahu? Jadi ada dua ya, di mana ya, brand motor. Nah, harus dipisah. Ada yang tahu kok kenapa harus dipisah? Jadi lebih enaknya itu kayak gini, biar kalian makin paham ya. Jadi ini contoh ada dua tabel ya. Ini sambil lanjut ke sini ke outer join pakai tabel itu. Jadi ada brand list doang nih, ada ID dan nama brand, Honda, Yamaha, dan lain-lain. Nah, ada juga motor nih, tabel motor yang isinya itu ID, nama motor, dan ID brand. Nah, ID brand ini sebagai foreign key dan brand ID ini sebagai primary key. Nah, kalau kita nggak pakai apa ya, kita contoh motor test ya, kita bikin tabel ya, ID, nama motor, terus brand, ini contoh Fajar, Honda, nama motornya Honda CBR, terus brandnya Honda. Ini contoh yang nggak pakai ini ya. Apa nih? Oh ini ding. Maaf. Ini contoh yang nggak pakai dipisah, nggak pakai relasi. Contoh ya, ada nama motor Honda CBR, brandnya Honda. Terus ada lagi Honda Revo, brandnya Honda. Terus kita tambah lagi, yo dua dulu aja deh. Nah, ini kan ada nama motor Honda CBR, Revo, brandnya kan sama ya. Nah, kalau seumpama nih, si Honda ini berubah nama, sedangkan Honda ini CBR ini brandnya itu Honda. Nah, kita tuh ini kalau masih dua itu nggak masalah ganti satu-satu Honda, contoh Honda Tas ya. Nah, nggak masalah. Tapi kalau datanya udah banyak, itu akan merepotkan kita ya. Atau kita harus membuat sintak untuk mengadat di mana brandnya ini ya, brandnya ini. Nah, seperti itu. Makanya kita pisah nih. Kalau kita pisah, contoh ya, ini brandnya seperti ini, motornya seperti ini. Kita pakai join, select motor, nggak bisa gitu. Nama motor, terus brand nama brand from motor inner join brand on motor ID brand sama dengan brand.id brand. Kita copy dulu biar nanti nggak usah ngetik.
Nah, ini kan ada CBR, Jupiter, Mio ya. Nah, kita mau ubah Hondanya aja nih. Nah, kita tinggal ke tabel brand. Kita cari nih value Honda ya. Apa brand Honda? Contoh Honda Test. Nah, terus kita tampilkan nih. Nah, ini yang Honda itu udah keganti semua. Jadi kita cukup mengganti tabel dari brandnya doang seperti itu. Nama apa value dari brandnya itu seperti itu. Contoh kasus relasi ya. Kenapa kok datanya itu harus dipisah ya? Begitu. Pemisahan itu ada macam-macam ya. Ada 1NF, 2NF, 3NF dan lain-lain gitu. Ini kayaknya udah dipelajari awal-awal dulu sama ERD juga ya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Nanti sambil jalan aja. Nah, selanjutnya ya, ada namanya outer join. Outer join itu ada dua ya, dua jenis, yaitu left join sama right join. Left join, right join itu seperti apa? Nah, masih sama ya, masih sama seperti irisan, tapi yang kita ambil itu seperti ini. Jadi nanti data yang sebelah kanan nggak ada itu, ini tetap ditampilkan, tapi datanya itu berupa 0 atau tidak ada. Itu ya. Kalau right itu data yang sebelah kiri itu nggak ada ya. Jadi yang kita ambil itu yang right itu sebelah kanan. Seperti itu. Nah, untuk menampilkan semua data, yang left join ya menampilkan semua data kiri pada tabel yang tidak terhubung. Sedangkan data yang kosong akan bernilai 0 ya. Seperti itu. Ini contoh kasus. Kita contohkan aja ya. Ini udah ada belum ya? Kita buat tabel, kita buat apa namanya? Nama brand baru. Ini kita insert. Nah, motor Kawasaki. Ini contoh kita tes ya. Yang left join dulu. Jadi pertama itu select, bintang ke from. Ini ada motor, terus kata kuncinya left join, brand, nama tabel brand, on, terus motor ID, ID brand ya ini, ID brand sama dengan brand.id. Ini ada datanya semua sebenarnya. Kita coba kasih 0. ID brand-nya kita ubah. Kita coba ya, kita insert nama motor Kawasaki dan ini. Nah, ini contoh ya. Nah, contoh left join. Ini tabel kiri itu apa namanya? Motor,
terus tabel kanan itu apa namanya brand. Nah, kita ambil ya data sebelah kanan itu ada value-nya di data sebelah atau tabel sebelah kanan, kiri, kanan. Nah, tapi itu data yang enggak ada persamaannya itu tetap kita tampilkan, tapi datanya itu berupa 0 seperti ini, 0 seperti ini, 0 0 0 seperti itu. Gitu ya. Jadi data yang apa namanya nggak ada relasinya itu tetap kita tampilkan, tapi yang kita tampilkan itu hanya sebelah kiri doang, data sebelah kiri seperti itu. Nah, kalau kanan itu sebaliknya, right join, right join. Yang berarti ini belum kita tambah brand lagi, tambah insert sama brand apa ya? Mitsubishi. Kita coba. Right. Nah, yang kita ambil itu, yang kita tampilkan semua itu sebelah kanan. Tapi yang kiri yang nggak ada relasinya, yang nggak ada ID brand-nya, itu kita tampilkan 0 ini. Jadi kebalikan ya. Kalau right it, ya bukan kebalikan sih, tapi apa ya? Ya bisa dikatakan kebalikan juga sih. Tapi ketika data itu ada yang sama, itu ditampilkan. Tapi meskipun nggak ada yang sama, itu ditampilkan juga, tapi datanya itu berupa 0 ya, 0 seperti ini. Itu yang ini right join. Nah, right. Pokoknya intinya yang right join itu yang 0-nya itu sebelah kiri, kebalikan. Kalau left join itu yang 0-nya sebelah kanan. Gitu. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Biasanya buat apa itu, Mas Dwi? Nampilin Biasa. buat yang kolom banyak apa gimana? Kok harus kanan atau kiri? Ya, Bu. Jadi contoh kasusnya ya, Bu. Ini contoh buat menampilkan apa ya, nama motor. Ini contoh kasus, ini ada brand sama motor ya. Jadi untuk menampilkan nama brand sekaligus nama motornya, Bu. Jadi kalau nama brandnya itu nggak ada motornya, itu berisikan 0, Bu. Jadi tetap brandnya tetap kita ambil semua, Oh, tapi gitu. yang nggak ada motornya itu Yang kita nggak ada tampilkan motornya, kosong. nggak kosong gitu ya. Ya, Bu. Ya. Berarti kayak untuk membandingkan. Ya, contoh kasus kalau di siswa itu apa ya? Yang gampang. Ya inilah. Susah. Kalau siswa punya data yang identik kayak angel ya. Iya, Bu. Jadi ini Itu kan harus data-data kayak yang hampir mirip tuh biar kayak diseleksi gitu. Contoh nyatanya apa ya? ya ini, Bu, paling ini, Bu. Jarang dipakai juga sih, Bu. Paling yang dipakai itu yang inner join. Yang inner paling kerap ke inner. Ini kalau yang right join ini biasanya buat nampilin brand apa ya? Ya tadi itu nama brand, terus motornya apa aja. Contoh Honda. Honda itu brandnya ada CBR, terus yang nggak ada Mitsubishi berarti motornya 0 seperti itu. Jadi itu jarang kepakai juga sih yang right join sama left join. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Ayo tanya. Tanya kalau nggak jelas nggak apa-apa.
Mas Dwi. Oh ya, silahkan. Lihat itu Mas, strukturnya yang ada relasinya tadi Mas. Yang Yang motor tuh apa aja. oh ini ya. Ini ya. Hmm. Seperti ini. Ini buat tes tadi. Jadi pakai dua tabel ini. Ini harus sama ya. Tapi kolomnya itu namanya beda nggak apa-apa. Tapi tipe datanya harus sama. Kebanyakan apa ya? Nggak bisa relasi itu karena tipe datanya beda ini. Iya, nggak bisa apa namanya terkoneksi, nggak sefrekuensi lah. Sama jumlah kolomnya, karakternya Iya, harus sama, sama persis ya. iya sama size kolomnya harus Size sama. ukurannya, kalau enggak ada yang suka enggak mau. Ya, teman saya juga. Gitu. Jaga kesehatan ya. Yuk, yang tanya yuk. Ada yang mau menyimpulkan mungkin? Belum ya. Ayo tanya RPL 2 si Odi. Halo Odi. Siapa lagi? Belum, nggak ada pertanyaan. Man ya, Odi? Mana-mana. Oke. Oh iya, masih biasanya tinggal apa mas? Maksudnya penerapannya masih gue project apa ngono ya biasanya? Biasanya ya tak kasih tahu ya yang real apa ya? Real cash-nya. Ini yang ini ya. Contoh ya. Ini aku yang ngerjain ya yang dari Kemdikbud ini. Contoh. Waduh, username kita. Nah, apa? Nah, contoh kasusnya itu jadi tak loginkan punya aku dulu ya. Matiin dulu mas itunya share screen-nya nanti. Rawo. Oh, oke. Tak ganti dewe. Terus masuk. Nah, ini contoh ya. Ini satu mahasiswa itu hanya boleh diterima di apa namanya? Satu course ya. Sedangkan satu course itu boleh menerima banyak mahasiswa seperti itu. Nah, itu pakai dipisah nih, harus dipisah. Kalau nggak dipisah ya nggak bisa sendiri. Ini contoh ada tabel namanya PT Student ya. Nah, itu cuma ini doang. Ini ada passwordnya juga nih, boleh screenshot ya. Ada 100.000 data mahasiswa. Terus ini cuma ID-nya doang. Terus untuk menghubungkan antara course ini dan mahasiswa itu pakai apa? Namanya pakai pivot tabel. Gitu. Ada pivot namanya courses student. Nah, ini ada student ID sama course ID. Terus ada pivot column lagi. Ini relasinya itu many to many ya. Jadi satu mahasiswa itu bisa daftar banyak course, tapi yang keterima itu maksimal satu. Tapi satu course itu bisa menerima banyak mahasiswa. Paham nggak? Paham. Berarti 3 tabel itu. Iya Bu, pakai 3. Jadi ada PT course juga nih, ID. Kita ambil yang ini doang, ID ini. Nah itu contoh dari many to many. Jadi yang contoh dari apa ya? Yang one to many to one to many apa ya? One to many itu. Oh ini Bu. Jadi ada 2 ya. Jadi ada universitas. Ini mencakup ID, univ kode,
sama nama dan lain-lain ya. Terus ada namanya operator. Operator ini itu maksimal itu bolehnya itu cuma satu ya. Seperti ini tadi. Konsepnya sama. Jadi ini sebagai operator. Ini sebagai operator, terus ini sebagai yang brand ini sebagai universitas. Ini yang sebagai akun operator. Jadi ini yang operator, ini kan ada University ID ya. Itu tuh mereferensi dari tabel PT Universities ini. Ada ID ini. Itu pakai ini. Seperti itu. Ini contoh use case nyata ya. Use case real life seperti itu. Itu di Oke, makasih. banyak juga sih. Apa lagi ya? One-to-many. Kalau di kampus itu, kalau di sekolah apa one-to-many? Ini Bu, mungkin Bu. Satu jurusan itu banyak siswa, tapi satu siswa itu bisa banyak. Nggak boleh nggak ngambil boleh jurusan yang lain, cuma itu aja. Ya, Iya, seperti itu. bikin tabel jurusan, relasinya ke banyak Apa ya? siswa. Kita bikin ya. Tapi siswa hanya ada di jurusan RPL ada, nggak boleh nyambi di lainnya Ya. gitu kan? Nah, contoh tabel jurusan, ada tabel siswa. Ada contoh 3 aja. Ada ID, ini sebagai primary key. Terus nama, ID, jurusan. Index namanya Vartar aja. 255, jurusan 11. Terus ada tabel lagi nih, jurusan. Ada ID, terus nama, jurusan. Sebagai primary key. 255. Terus ini dibikin indeks tipenya. Nah, kita sambungin nih di sini. Kita cari create relationship, terus select reference key ini ke sini. On delete, cascade. Cascade ini ketika di delete itu kehapus semua ya, antara dua tabel ya. Nah, ini udah kehubung. Ini PHP my adminku error. Ya, langsung aja. Jadi ada dua tabel jurusan dan siswa. Ini contoh jurusan ya. Kita insert nih. Nama jurusan RPL. Terus TKJ. Terus ada siswa. Insert Audi. Terus apa ya? Renaldi. Ini jurusannya itu RPL, ini jurusannya TKJ. Nah, gitu. Ini contoh kasus ya. Atas gitu. Ini kan siswa ini. Kita coba nih query-nya. SQL select siswa.nama terus jurusan.nama jurusan from siswa inner join jurusan on siswa. Kita bandingin nih ID jurusan sama dengan siswa apa kolom ID jurusan di tabel siswa sama dengan ID jurusan di tabel jurusan. Nah, contoh Audi itu RPL, Renaldi itu TKJ seperti ini. Ini contoh kasus nyata ya di sekitar kita, penerapan dari inner join. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Aman ya? Aman ya? Yang susah nampilin query-nya biar muncul logikanya mereka yang bikin paham agak angel. Ini Bu, query. Jadi, Eh, aduh, kan harus rada dipikir, nah itu logikanya. Kadang kalau cuma hafalan mungkin bisa, tapi kalau dada misalkan diminta coba nampilin query ini, nggak semua anak bisa kayak gitu. Itu harus paham dulu sih, Bu. Nah, iya harus paham dulu. Harus paham konsepnya dulu sih. contoh ini tambah where, tambah where ya, tambah kondisi. Where siswa name sama dengan apa sih mau Odi. Nah yang tampil Odi aja nih karena ada where-nya ini. Pilih Odi. Contoh menampilkan siswa yang RPL saja nih atau TKJ aja nih. Kita bisa pakai dua ya. Ada ID jurusan atau nama jurusan, tapi lebih baik pakai ID karena apa? ID itu udah tentu itu. Tapi kalau pakai string itu kita bisa tipu. Contoh where jurusan.id sama dengan 1. RPL 1 kan ya. Nah, ini menampilkan siswa yang jurusannya RPL aja gitu. Itu ya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Aman ya mungkin ya. Mana-mana. Oke. Tak lanjut ke rangkuman ya. Intinya itu join itu ada 3 ya. Yang kita bahas pada pagi hari ini ada inner join, left join, sama right join. Nah, inner join itu mengambil semua yang sama ya dari kedua tabel dengan kondisi yang terkait saja nih, nilai yang terkait saja. Jika tidak, maka row tersebut tidak muncul. Beda dengan left join sama right join ini. Nah, left sama right join ini, ketika dia tidak sama, itu akan di-set secara otomatis dengan nilai 0. Kalau tidak ditemukan kecocokan, gitu. Seperti ini ya. Mungkin itu aja ya yang kita bahas pada pagi hari ini. Minggu ini mungkin belum ada tugas, ya. Kita satukan sama besok aja. Ini soalnya masih banyak. Ini udah tak share. Silahkan boleh dicoba juga ya. Nanti tak buatin. Terus yang akan kita bahas ke depan, minggu depan mungkin tentang ini ya, tentang full join sama implicit join itu ya, full join sama implicit join. Ini terakhir yang multi tabel minggu depan. Terus tugasnya mungkin ini sih. Ini contoh ya banyak tabel nih. Nah, ini mirip use case-nya itu mirip kayak besok kalian di ini ya Bu, di apa? UKK ya Bu. Itu kalian suruh bikin web pakai basis data seperti ini, pakai relasi banyak ini. Itu mungkin bisa belajar dari sekarang ya. Terus kalau kalian masih PKL, gunain kesempatan kalian sebaik-baiknya ya, karena ya PKL itu penting ya. Kadang yang belum paham plus di sekolah itu kadang malah bisa lebih pinter ketika dia tuh manfaatin PKL-nya bener-bener niat gitu, niat belajar. Karena yang diajarin di sekolah itu mungkin hanya pengantarnya aja, tapi ketika kalian terjun langsung itu malah kayak kaget gitu, kok gini beda sama. Nah itu biasa banget kayak gitu. Gitu. Ya, tetap semangat aja sih, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Musim ya
Terus mungkin ada tambahan dari Budia? Ya, cukup aja. Ini PPKM malah diperpanjang lagi. Duh, Iya, yang Bu, lagi sampai tanggal PK, 9. yang lagi stop pending PKL-nya ya bisa fokus, tapi yang di Sambi mudah-mudahan nggak apa-apa ya, tetap semangat ya. Ya, Monggo semangat kalian. nanti doa aja segera berlalu lah. Naik kayak gini terus kasihan kalian ya. Yang belum mengambil Ya sudah Ibu, cuma pesan itu aja belajarnya karena udah kelas 3, persiapin besok buat UKK dan sebagainya. Jaga kesehatan yang penting. Itu ya. Ya, Bu. Maaf Bu, mau tanya. Tanya apa? Kalau kan PKL kan sampai tanggal 28 Agustus ya Bu. Itu tetap sampai tanggal 28 atau diperpanjang Bu? Nanti kalau yang udah berjalan ya berarti harusnya waktunya yang lebih pendek toh. Tapi kalau misalkan kalian nggak PKL, yang lain PKL, di rumah ngapain? Kalau nggak ada KBM juga tuh di sekolah. Soalnya kan yang PKL sekarang itu nggak ngikutin prosedur harusnya KBM di Sambi. Ya monggo aja terserah kalian, mau lanjut boleh, mau stop juga nggak apa-apa. Yang penting kan waktunya sudah terpenuhi selama hampir 3 bulan itu gitu loh. Manut Ibu, terserah aja yang bimbingan Ibu tuh itu terutama. Sekarang tuh bingung Bu. Misalnya ya suruh milih kerjaan PKL selesai atau tugas selesai Bu. Sekarang Nah, itu betul, tugas Bu. dulu ya, tugas dulu. Nek PKL kan bisa besok-besok, nggak masalah. Ya, Wong jadi bisa sekarang waktunya tuh masih lama. Tugas dulu, kalian udah kelas 3, nanti nggak eman-eman nilainya nggak jeblok. Tugas dulu aja. Soalnya kan dioyak-oyak guru nanti- lainnya juga kan normatif, adaptif, kelompok AB. Kalau PKL tuh kamu nganu apa istilahnya ngelobi aja, ini kan seharusnya kita pending, tapi karena WFH modelnya masih bisa dijalanin double, tapi prioritas tetap belajar bilang gitu. Karena kalau enggak bisa nggak lulus, percuma PKL kalau misalkan ya. ngejar ngoyak yang seperti itu. Ada kalau sekalian kayak gitu loh, ngoyak kerja, ngoyak ini pelajarannya ketinggalan, kan kesian padahal anaknya pinter. Akhirnya kan nilai di ijazah jelek nih kayak gitu. Jangan pelein, tetap prioritas belajar dulu, tugas-tugas dipenuhi, Ibu pesan gitu. Oke. Gitu ya. Beli ending sih. Ya. Udah, cukup Mas Dwi. Oh, enggak, Bu. Makasih, Makasih. Budia. Mungkin Ya, itu aja ya. sama-sama. Pertemuan pagi hari ini cukup lama ya ini. Mas mau tanya Mas. Oh ya, silakan. Tugasnya dikumpulin kapan Mas? Dari minggu ini belum ada tugas ya. Besok aja, minggu depan saja. Sekalian yang ini biar satu materi gitu. Oke. Jadi besok tugasnya itu 2 saja, tentang yang hari ini kita bahas sama besok yang kita bahas. Nanti tidak kebanyakan, kasihan kalian ya. Kasihan. Sudah pandemi kayak gini toh. Banyak tugas. Kuotanya menipis. Pengertian. Iya, nggak usah kebanyakan tugas. Yang penting kalau ada penjelasan tuh dengerin. Iya, Dipelajari ilmunya lebih penting. kalau masih bingung boleh tanyakan, boleh PC juga boleh. Ya, boleh. Si Odi gue PC terus gitu kan. Atau di. Dia mah udah terjun ke kasus jadinya banyak tanya. Oke, mungkin itu aja ya. Tak tutup. Terima kasih buat dia yang udah join sama teman-teman semua yang Ya, sudah nyempetin. sama-sama. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.